Bunda-bunda sekalian, sekarang ini kita kumpul di sini pastinya dengan niat untuk sedikit saja mendapatkan ilmu gitu ya Bu ya. Ilmu dari saya yang fakir pastinya, masih fakir ilmu juga, tapi saya diminta untuk sharing begitu ya. Bagaimana sih seperti yang ada di tema ya, menjadi wanita tidak sekedar cantik gitu ya. Pasti saya yakin bunda-bunda semua sekalian yang ada di sini punya persepsi atau punya pandangan masing-masing apa sih itu definisi arti cantik gitu ya Bu. Kalau ditanya satu-satu pasti jawabannya berbeda, betul nggak? Ya. Betul ya. Nah, definisi cantik, sebenarnya cantik itu memang luas ya penjabarannya gitu. Tapi kalau boleh saya agak sedikit rangkum, kalau menurut saya gitu ya bunda-bunda sekalian, definisi cantik itu adalah dia seorang wanita. Ketibaan naik ya. Dia adalah seorang wanita yang mencintai dirinya sendiri. Ini bagus ya. Ulang nyanyinya dari pertama, nggak kelar-kelar dong. Ya, seorang wanita yang mencintai dirinya sendiri, seorang wanita yang mengenal dirinya sendiri, seorang wanita yang sadar akan kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri. Jadi definisi cantik kalau menurut saya seperti itu. Mungkin kalau menurut bunda-bunda yang lainnya cantik kita langsung berpikiran pada jasmani gitu ya, zahirnya saja gitu. Tapi ternyata lebih dari itu, bahwa kecantikan yang abadi, kecantikan yang tak lekang oleh waktu adalah kecantikan yang berasal dari dalam diri kita gitu. Jadi kita yang mencintai diri kita sendiri, kita yang tahu nilai akan diri kita sendiri, kita yang sadar akan kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri, itulah adalah definisi cantik menurut saya. Gitu bunda-bunda sekalian. Nah, cantik dohir itu memang kan kita dikasih sama Allah anugerah mata. Kalau misalnya berjalan atau dan sebagainya, yang ketika kita lihat pertama adalah memang dari jasmani kita gitu ya. Maka sebab itu kita juga jangan sampai melalaikan untuk merawat atau menjaga kecantikan dohir yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merawat diri kita, merawat tubuh kita, merawat raga kita, merawat wajah kita, itu juga salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul nggak sih Bun? Betul ya. Karena kan Allah itu menciptakan manusia, apalagi wanita itu dengan bentuk yang indah gitu ya. Nah, kita rawat, kita jaga, itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak zolimin badan kita nggak zolimin wajah kita gitu kan. Artinya kita tahu betul, kita sadar betul kita adalah ciptaan Allah, dan sesungguhnya dohir kita ini, jasad kita ini sebenarnya bukan milik kita pada hakikatnya, betul nggak Bun? Jadi jasad kita ini adalah titipan dari Allah gitu, titipan yang Allah kasih ke kita untuk kita jaga. Logikanya gini, kalau misalnya kita dititipin sama tetangga kita atau sahabat kita gitu ya, dititipin barang yang sekiranya itu berharga gitu, pasti kita kan akan menjaga ya. Kita pasti akan amanah untuk menjaga barang tersebut gitu. Nah, begitu pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah menciptakan kita sedemikian rupa indahnya. Jadi kalau kita nggak jaga, kalau kita nggak rawat, artinya kita nggak bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat semuanya, kalau misalnya dibilang yang penting kan hatinya dan lain sebagainya, iya penting banget juga. Tapi alangkah baiknya juga kita menjaga juga balance ya Bu ya, wajah dohir kita yang artinya jasmani kita, jasad kita, dan juga wajah hati kita gitu. Nah, bunda-bundaku sekalian, mungkin di sini bunda-bunda semuanya, bukan mungkin, tapi saya yakin udah pada pinter untuk merawat wajah. Apalagi udah ada Evara Skincare. Waduh, ini udah pasti cantik-cantik banget ini yang hadir di sini nih ya. Evara Skincare luar biasa banget, bisa membantu kita
memfasilitasi kita ya untuk bersyukur sama Allah. Jadi medianya itu adalah Evara Skincare gitu. Kita wajib loh Bu, kalau menurut saya ya, sebagai perempuan itu wajib rawat jasmani ya. Dan karena apa? Ya itu tadi, selain bersyukur juga yang sudah berpasangan mungkin juga wajib juga untuk merawat diri supaya selalu terlihat indah di mata pasangan kita begitu. Dan niatnya juga karena kita bersyukur sama Allah supaya kita selalu dipandang indah juga sama Allah gitu ya. Terus yang kedua adalah kenapa wanita menjadi wanita tidak sekedar cantik dohirnya saja. Karena Bu, pernah nggak sih Bu lihat, mungkin ada yang beberapa sering lihat perempuan dengan gangguan jiwa ODGJ. Ada yang cantik-cantik lah Bu sebenarnya, betul nggak sih? Ya, tapi karena dia itu hilang akal ya, hilang akal yang akhirnya membuat dia tidak terlihat cantik gitu. Jadi sebenarnya yang namanya cantik itu ada 3 kalau menurut saya. Saya diberitahu sama guru saya, Ustazah Halimah Al-Idrus, bahwa kecantikan itu ada 3 dalam perempuan. Yang pertama adalah wajah zohir. Wajah zohir itu ya yang terlihat ya, dari wajah muka kita, tangan, kaki, tubuh kita lah. Nah yang kedua itu adalah wajah akal kita gitu. Wajah akal kita itu ya sangat-sangat berperan penting ya untuk menjadikan kita perempuan yang cantik gitu. Sebab apa? Yaitu tadi saya bilang, kalau misalnya kita ngobrol sama perempuan yang cantik tapi nggak nyambung, mohon maaf gitu, nggak ngerti atau seperti hilang akal, itu kan kayaknya aneh banget gitu ya Bu ya. Jadi nggak kelihatan cantiknya gitu, lemot gitu ya misalnya. Nah itu kurang, kayaknya kelihatannya tuh kurang cantik gitu. Tapi kalau misalnya akalnya sehat gitu, akalnya tuh paham. Kenapa akal selalu dipakai? Sebab akal itu adalah salah satu anugerah yang Allah berikan sama kita sebagai manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang nggak baik. Betul nggak Bu? Nah kalau ODGJ mohon maaf, mereka kan nggak paham, mereka nggak pakai baju, mereka nggak ngerti itu baik apa enggak. Betul nggak? Mereka makan makanan di tempat sampah, mereka nggak ngerti itu baik apa enggak buat mereka. Betul, sebab akalnya sudah hilang, jadi cantiknya tuh nggak kelihatan di situ. Nah itu tadi kenapa yang namanya wajah akal itu harus juga kita rawat bunda-bunda sekalian. Akal yaitu penentu dari bagaimana kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar. Nah orang yang mampu menilai mana yang baik dan mana yang benar artinya cerdas gitu ya Bu. Cerdas dalam kecerdasan emosionalnya. Dia mampu menahan emosi. Kalau orang dengan gangguan jiwa, mohon maaf, dia kan nggak bisa nahan emosinya, betul nggak? Kadang-kadang dia suka lempar batu orang di luar gitu kan, orang apa terus dia lempar gitu, marah-marah sendiri. Padahal dia perempuan, sebenarnya dia cantik, tapi karena dia hilang akal, akhirnya dia jadi nggak cantik. Nah, definisi perempuan cantik juga salah satunya seperti itu. Jadi dia punya akal yang sehat, dia mampu membedakan mana yang baik, dia mampu membedakan mana yang buruk, cerdas gitu. Kecerdasannya itu dipakai untuk menahan emosionalnya, kecerdasan emosional, kecerdasan sosialisasi. Itu juga penting ya bunda-bunda sekalian. Seperti yang tadi saya bilang, definisi perempuan itu adalah ia yang mencintai dirinya sendiri. Bagaimana sih mencintai diri sendiri itu? Mencintai diri sendiri itu ada orang yang bilang, ih egois banget sih gitu kan. Kenapa harus cinta sama diri sendiri, yang lainnya enggak gitu konsepnya. Sebab dalam Islam juga kita juga dianjurkan untuk mencintai diri sendiri. Karena apa? Kalau kita udah cinta sama diri kita sendiri, kita tahu siapa kita. Betul gak sih? Kita nih suka sama orang ya, kita kan pengen tahu tuh seluk beluknya orang itu kayak gimana sih, bener gak? Kekurangannya, kelebihannya ya. Terus dia berasal dari mana? Ya kan, siapa keluarganya, begitu pula dengan diri kita sendiri. Jadi kalau kita mencintai diri kita sendiri, berarti kita kenal sama diri kita. Berarti kita paham kekurangan dan kelebihan yang ada di dalam diri kita. Kita tahu, kita ngorek-ngorek kekurangannya kita apa sih gitu.
Nah itu perempuan cantik tuh kayak gitu. Jadi dia tuh nggak di luar yang hanya dia lihat di luar aja, di luar dari dirinya dia. Dia hanya memandang orang lain, tapi dia nggak memandang dirinya sendiri, gitu ya. Jadi dia pandai melihat celah diri sendiri, tapi dia nggak pandai melihat celah orang lain. Nah itu perempuan-perempuan cantik tuh seperti itu kalau menurut saya. Karena dia harus terus memperbaiki dirinya, bukan hanya kecantikan dohirnya saja, gitu. Jadi dia yang kenal dirinya, pasti dia tahu bentuk kekurangannya yang ada dalam dirinya. Dia tahu kelebihan-kelebihan apa yang ada di dalam dirinya, dan dia paham betul nilai dirinya sendiri. Mohon maaf bunda-bunda, perempuan itu dia anugerahkan sifat malu, betul gak sih? Tapi zaman sekarang rasa-rasanya kita jarang melihat rasa malu itu sudah sangat kurang gitu ya, sudah sangat kurang gitu loh wanita-wanita zaman sekarang itu. Tapi pasti bunda-bunda yang ada di sini enggak, karena bunda-bunda di sini bunda-bunda yang solehah, insya Allah, cantik lahir dan batinnya insya Allah. Jadi kita lihat yang zaman sekarang aja gitu ya bun ya. Jadi rasa malu itu sekarang sudah agak tergerus gitu. Nah sebenarnya cantiknya perempuan juga berasal dari rasa malu. Rasa malu itu juga dari mana? Dari akal kita. Karena dia paham gitu kan, mana yang baik, mana yang gak baik gitu. Nah itu dia terus pelajari. Wanita-wanita cantik dia akan gali kelebihan-kelebihan yang ada di dalam dirinya. Betul gak sih? Ya, jadi dia menggali potensi. Wanita yang cantik tuh gitu, sigap memperbaiki diri, dan juga sigap melihat kebaikan dan juga kelebihan yang ada di dalam dirinya, gitu. Misalnya dia melihat kelebihan yang ada dalam dirinya, potensi yang ada dalam dirinya, dia gali potensi itu, dia kembangin dirinya sendiri. Dia nggak peduli orang lain mau berkata apa sama dia, selama apa yang dia jalani itu adalah baik gitu. Contoh misalnya, bunda-bunda pasti semua punya kelebihan masing-masing, betul nggak? Ada yang pandai ngejahit, ada yang pandai jualan misalnya berdagang, ada yang pandai memasak, ada juga mungkin yang pandai nyanyi, ya. Ada juga mungkin yang pandai parenting mungkin ya, maksudnya bisa menjadi guru TK, pengajar, guru dan lain sebagainya. Itu kan suatu anugerah, suatu karunia yang Allah beri sama kita, potensi yang ada di dalam kita gali. Nah jadi perempuan cantik itu dia tuh cuman fokus sama dirinya sendiri, bukan egois ya bu, tapi fokus dengan kekurangan dan kelebihannya gitu. Jadi kalau dia udah paham gitu ya dengan kekurangan dan kelebihannya, dia pasti dia akan tahu jalan arah mana yang harus dia tempuh gitu. Dia nggak mungkin selalu melihat celah diri orang lain, karena dia tahu dia juga punya celah keburukan. Ngerti nggak? Jadi yang ditunjuk tuh dirinya dulu sendiri, baru dia melihat orang lain. Nah, dengan kelebihan yang dia punya, perempuan cantik itu akan terus menggali apa yang dia harus angkat gitu ya potensinya. Contoh misalnya dokter Eva gitu kan. Dokter Eva adalah seorang dokter. Dokter Eva salah satu contoh wanita cantik yang menurut saya, sebab dokter Eva sudah menemukan potensi yang ada dalam dirinya tuh seperti apa. Betul ya dokter ya? Masya Allah. Nah seperti itu contoh konkretnya yang sudah ada gitu di sini. Dokter Eva, beliau diberikan Allah kecerdasan, mengambil kuliah kedokteran dalam kecantikan ya dokter ya. Terus beliau akhirnya memberikan ilmunya, menyampaikan ilmunya dengan cara membuat produk-produk skincare. Nah itu kan hal-hal yang manfaat, betul nggak? Membuat sesuatu ilmu dan dijadikan medianya itu skincare dan menjadi manfaat buat perempuan-perempuan yang di luar sana. Dan skincare Evara ini untuk muslimah ya pastinya Bu Dokter ya. Jadi halal ya insya Allah ya. Begitu.
Makanya kita yang hadir di sini, saya paham sekali bunda-bunda semuanya ini, bunda-bunda yang cantik lahir dan batin. Sebab apa? Bunda-bunda datang ke sini ingin mengetahui ilmu gitu kan. Ingin datang, ingin menggali lagi potensi apa yang ada di dalam dirinya bunda-bunda yang ada hadir di sini semuanya. Jadi kita sekarang fokus menggali potensi diri kita, menggali kebaikan-kebaikan yang ada di diri kita, dan kita fokus meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Setuju nggak Bun? Setuju ya? Iya. Menggali potensi. Jadi misalnya bunda-bunda nih ada bakat memasak misalnya ya, monggo silahkan. Dengan masakan yang bunda-bunda masak, bagaimana caranya bisa bermanfaat nih, membantu mungkin bermanfaat untuk keluarga, membantu perekonomian suami mungkin ya. Terus mungkin juga bisa sedikit-sedikit memberi uang jajan untuk orang tua, ya kan? Itu bisa Bun, berartinya itu kan manfaat untuk orang lain, betul nggak? Masak kita jual di online misalnya. Saya kan ibu rumah tangga, saya nggak bisa untuk selalu di luar, jualan di luar. Nggak apa-apa, karena sekarang alhamdulillah kita udah berada di era digital Bun. Era dimana semuanya itu bisa kita lakukan melalui digital, ya, melalui smartphone. Jadi kita mau jualan online ya kan. Saya gini-gini masih jualan online loh Bun. Saya jualan baju ya. Saya jualan keperlengkapan muslimah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Alhamdulillah saya jualannya dari online. Kalau dulu sebelumnya pandemik saya jualan bazar. Jadi dari mall to mall, dari luar kota ke luar kota saya jalanin itu bazar. Kenapa sih ada yang bilang Mbak Puput kan artis gitu. Kenapa masih jualan? Kenapa masih mau gitu ikut-ikutan bazar gitu. Terus saya bilang, kenapa kalau saya artis emang saya nggak boleh jualan gitu ya. Artis kan hanya sebuah profesi sebenarnya ya Bu. Tapi sebenarnya sama aja gitu loh. Saya hobi juga berinteraksi sama orang lain. Kemudian saya juga berdagang sebab saya ngambil sunnah dari Rasulullah SAW. Dari berdagang itu saya juga bersiar melalui pakaian. Diniatkan untuk supaya perempuan-perempuan muslimah yang mungkin belum tergugah untuk memakai hijab bisa ketika melihat desain saya, ketika melihat baju-baju saya bisa tergerak hatinya untuk memakai jilbab. Itu sebenarnya niat saya gitu. Jadi makanya saya terus menggali potensi yang ada di dalam saya sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau yang Allah suka gitu. Seperti apa? Potensi yang baik ya Bu ya. Nah, kalau misalnya ternyata kita Bu menemui kekurangan yang ada dalam diri kita, selama ini saya punya kekurangan, nggak mungkin nggak punya kekurangan, sebab saya juga wanita biasa. Diriku hanya insan biasa, kan gitu ya Bu ya. Jadi wanita biasa, penuh dengan kekurangan juga sama. Karena kan kadang-kadang orang-orang tuh kalau ngelihat artis tuh kayaknya oh artis tuh juga nyuci baju ya, oh artis juga ngepel lah. Ya iya emang artis nggak boleh nyuci baju, kan kadang-kadang suka gitu loh Bu, pertanyaan dari netizen itu kan. Suka kadang aneh gitu, padahal sebenarnya sama, saya juga nyuci baju, saya ngurus anak 4 sendirian di rumah ya, terus tanpa bantuan babysitter. Saya enjoy karena saya menikmati peran saya sebagai seorang ibu dan seorang istri. Nah, itu makanya saya pengen berbagi sama bunda-bunda sekalian. Kita mencintai diri kita tuh karena itu gitu loh. Sebab kita adalah anugerah yang Allah ciptakan sebagai seorang perempuan. Kita diberi anugerah diciptakan sebagai perempuan yang diciptakan indah, yang penuh dengan talenta, meskipun tanpa kita sadari gitu. Jadi sebenarnya potensi kita tuh banyak, hanya saja mungkin kita kurang menggali potensi kita. Jadi buat bunda-bunda semuanya yang merasa saya kan cuma ibu rumah tangga biasa, saya tuh nggak punya kelebihan, nggak ada yang nggak punya kelebihan. Semua wanita punya kelebihan, tapi mungkin dia belum menemukan apa sih kelebihannya. Nah di sini saya mau bantu sahabat-sahabat semuanya, bunda-bunda semuanya untuk bisa menggali potensi yang kita punya. Gimana sih caranya biar kita bisa nemuin potensi kita? Yang pertama adalah yaitu tadi kita
korek nih, apa kira-kira bakat kita. Mungkin dulu pada zaman kita belum berkeluarga, zaman waktu SMA atau kuliah, kita seneng banget menggambar misalnya kayak gitu ya. Ya udah kita gambar aja Bu, kita mulai lagi menggambar. Entah itu mau gambar baju atau mau gambar arsitek rumah gitu ya, atau mau gambar desain, terserah gitu ya, senyamannya ibu aja, bunda-bunda aja yang ada di sini. Nah itu ibunda gali potensinya gitu kan. Setelah itu mungkin bunda-bunda bisa misalnya mendesain sedikit pojok rumah dengan tanaman-tanaman gitu ya. Membeli tanaman, terus kemudian bunda post di Instagram atau di Facebook gitu. Dengan desainnya bunda, siapa tahu ada yang pengen gitu kan. Nah itu bisa jadi jalan rezeki juga buat kita gitu loh. Jadi menjual tanaman, karena saya banyak banget teman-teman yang tadinya tuh awalnya cuman suka tanaman di rumah, mendesain ruangan dengan tanaman. Karena mungkin kalau mendesain yang tidak dengan tanaman budgetnya agak sedikit mahal gitu ya. Meskipun tanaman sekarang juga udah mahal-mahal ya Bun, tapi saya rasa banyak juga kok tanaman-tanaman yang gak terlalu mahal gitu ya, yang masih murah-murah lah. Nah itu kita bisa desain gitu sedemikian rupa pojok ruangan kita dengan tanaman-tanaman itu. Terus siapa tahu ternyata ada yang suka dengan desain kita. Nanti kita mungkin ada rezeki di situ. Nah itu terus mengalir tuh Bunda. Seperti ada teman saya di Bogor juga namanya Mbak Rizka. Beliau itu awalnya seperti itu. Dia itu ibu rumah tangga biasa dengan 2 anak, kemudian pandemik. Dan akhirnya dia dengan isengnya dia mendesain rumahnya pojok-pojok kecil dengan tanaman-tanaman gitu ya. Terus dia rawat tanamannya, kemudian tanamannya tumbuh dengan bagus dan ternyata banyak yang beli, banyak yang mau beli gitu. Dari situ kan perempuan itu akhirnya si Mbak Rizka ngerti bahwa oh potensi saya tuh ternyata ada di sini. Jadi dia gali potensinya itu. Memang dia dulu bilang kalau dia pada saat waktu masih remaja dia suka sama tanaman. Dulu waktu saya masih tinggal di rumah ibu saya suka sama tanaman gitu. Pada saat sekarang ini kok ndelalah, alhamdulillah saya bisa berbisnis dengan tanaman gitu ya. Semuanya berniat dari diri kita sendiri ya bunda-bunda ya. Bagaimana kita gak berputus asa atau menyerah mencari potensi diri sendiri. Banyak banget kok sahabat saya juga ada, dia itu kalau masak enak banget kalau masak. Akhirnya pada saat itu teman saya sarankan untuk jualan online. Dia jualan ceker, dia jualan cumi, dia jualan mochi kayak gitu-gitu. Memang semua berproses ya, nggak mungkin langsung wow gede gitu, nggak mungkin. Tapi kita harus menikmati prosesnya itu. Kalau kita nggak nikmati prosesnya, kita nggak akan pernah tahu tuh gimana caranya bersyukur, gimana caranya bersabar dalam perjalanan proses kita dalam mencari potensi diri kita. Jadi dari mulai jualan makanan, dia upload di online, alhamdulillah sekarang dia udah punya udah catering dan bisa menyalurkan masakan-masakannya ke beberapa komunitas-komunitas di daerah Tangerang. Jadi semua itu niat dari dalam diri kita. Kita mau menggali potensi yang ada dalam diri kita, kelebihan diri kita. Nah, bunda-bunda semua yang ada di sini, seperti saya misalnya ya bunda-bunda, saya itu Allah anugerahkan bisa bernyanyi gitu ya. Saya dianugerahkan Allah suara yang ya cukup lumayan lah ya bunda-bunda ya. Nah dari kecil saya tuh udah ditemuin bakat saya sama orang tua saya gitu. Jadi saya menyanyi itu dari usia 5 tahun. Saya dulu penyanyi cilik. Album saya yang pertama itu Ding Dong, yang kedua itu 1 ditambah 1. Tahu nggak 1 ditambah 1? 1 ditambah 1 gitu kan. Kalau dulu lucu suaranya, sekarang kayaknya nggak lucu ya Bu. Sama dengan 2. Masih 2 nggak Bu? Kalau saya 5 Bu, 1 tambah 1 5. Anak saya 5 soalnya sekarang. Masya Allah, anaknya banyak ya Bu ya, amanah nih buat saya nih Masya Allah.
Jadi dulu saya penyanyi cilik, bakat saya bernyanyi gitu ya. Tapi terkadang saya suka kayak gini ngomong sama ayah saya gitu. Sebenarnya aku pengen banget jadi qori gitu, pengen banget bisa baca Quran, melagamkan gitu kan, pakai nada-nada seperti nada bayati, nada suri, pokoknya qoriah lah gitu. Tapi karena mungkin dulu orang tua saya fokusnya di penyanyi cilik, bernyanyi, jadinya saya difokuskan di sana. Dan bukan paksaan ya bunda-bunda ya, karena kan memang ada juga tuh anak yang dipaksakan oleh orang tuanya untuk terjun ke dunia entertain, ada kan? Ada, anaknya nggak suka tapi dipaksakan. Tapi alhamdulillah saya nggak dipaksakan, memang saya senang bernyanyi. Saya suka sekali bernyanyi dan saya punya gen keturunan ayah saya seorang penyanyi grup band pada tahun 70-an, ibu saya juga seorang penyanyi, jadi mungkin memang udah diwariskan itu darah menyanyi dari orang tua gitu. Setelah itu saya beranjak remaja sampai detik ini, alhamdulillah saya terus asah potensi saya sebagai seorang penyanyi. Meskipun sekarang saya nyanyinya udah nyanyi-nyanyi lagu religi, tapi kadang-kadang suka nyanyi lagu pop, tapi udah nggak yang jingkrak-jingkrakan Bu, karena capek, anaknya udah 5, jadi udah nggak bisa jingkrak-jingkrakan lagi, dan udah tua juga kayaknya saya, jadi malu kayaknya kalau jingkrak-jingkrakan. Terus saya juga sholawat gitu ya, bersolawat. Pokoknya saya gali terus potensi saya sampai detik ini untuk sesuatu yang manfaat, insya Allah mudah-mudahan gitu. Saya bisa ada bakat juga, saya temuin bakat dalam berdagang. Ternyata bakat dagang saya ini berasal dari kakek saya. Kakek saya itu dulu seorang pelaut, ya salah lagu dong. Kakek saya dulu seorang pedagang batik di Pekalongan. Jadi kakek saya dulu orang Arab Pekalongan, bunda-bunda sekalian, beliau seorang pedagang batik di sana. Jadi ternyata nurunin ke saya berdagang. Saya suka berdagang, saya suka jumpa sama orang-orang baru. Jadi kalau misalnya saya dagang Bu, bazar gitu ceritanya, banyakan ngobrolnya daripada jualannya kayaknya sama customer ya. Karena saya senang gitu loh untuk bisa ketemu orang-orang baru, memberikan ilmu-ilmu yang baru, terus menjawab pertanyaan mereka. Mbak Puput kok jualan gitu? Iya kenapa emang gak boleh jualan? Iya boleh sih gitu. Saya senang kalau jualan, soalnya kalau jualan tuh saya bisa ketemu sama orang-orang baru, saya bisa ketemu dengan muslimah-muslimah baru. Malah kadang-kadang kalau saya bazar bunda-bunda itu suka nongkrong di stand saya, stand yang buat jualan itu ditongrongin sama customer saya untuk makan rujak di situ, ngobrol tentang masalah ilmu aja gitu. Dan saya senangnya begitu. Mereka tuh orang-orang yang customer saya itu orang-orang yang haus akan ilmu gitu. Kok bisa sih ya Mbak Puput ya gini kok bisa maksudnya berani untuk berjualan karena kan modalnya nggak sedikit dan sebagainya. Saya bilang pertama niatnya itu pasti harus karena Allah gitu ya. Niatnya karena Allah, dan kedua niatnya karena Allah, saya ingin bersyiar melalui pakaian karena saya ingin bermanfaat meskipun hanya sedikit manfaat yang bisa saya berikan gitu. Terus saya bisa keliling keluar kota, bisa cicipin kuliner-kulinernya, saya bisa jumpa dengan teman-teman semuanya, dan saya bisa sedikit sharing-sharing ilmu apa yang saya punya, pengalaman hidup yang saya jalani, up and down kehidupan saya bisa saya sharing untuk sebagai ibroh atau pembelajaran buat teman-teman semuanya gitu. Jadi mereka suka nongkrong di situ gitu kan, lebih ke jadi kayak temen, jadi kayak keluarga yang akhirnya mereka sampai detik ini dari tahun 2012 sampai sekarang mereka jadi pelanggan tetap saya loh bunda-bunda sekalian. Jadi dari situ terjalin silaturahmi yang akhirnya silaturahmi itu membuka jalan rezeki gitu. Itu benar banget hadisnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita menjalin silaturahmi, salah satunya adalah membuka jalan rezeki bagi kita. Makanya itu jangan sampai kita tuh minder, merasa kalau kita tuh nggak punya kelebihan. Kita pasti punya kelebihan, dan hanya saja mungkin kita kurang peka sama kelebihan kita. Nah mulai dari sekarang bunda-bunda sekalian, digali terus kelebihan-kelebihannya. Yang sudah ketemu ditambahin lagi, ekstra lagi. Apa nih ide-ide kreatif yang bisa bunda-bunda berikan untuk orang-orang di sekitar dan orang banyak yang bermanfaat pastinya ya bun.
itu tentang kelebihan yang kita punya, seperti yang saya sharing tadi, seperti pengalaman saya juga, terus tentang apa yang ada kekurangan di dalam diri kita itu juga penting bunda-bunda sekalian. Jadi kita nggak terlalu over pede gitu kalau kita punya kelebihan. Sometimes terkadang kita tuh, bukan kita ya, ada beberapa yang terlalu over pede gitu bunda, tapi akhirnya dia nggak bisa melihat bahwa dirinya itu punya kekurangan. Merasa pede bahwa dirinya tuh paling benar sendiri gitu ya, merasa pede bahwa dirinya tuh paling baik sendiri, merasa pede bahwa dirinya tuh paling saleha sendiri, ada yang seperti itu. Nah, pentingnya kita bisa melihat kekurangan dalam diri kita itu seperti itu. Nggak usah jauh-jauh deh, contoh misalnya tren hijab tahun 2001 misalnya gitu ya bun ya. Trennya itu warnanya hijau, kuning misalnya, merah gitu. Atau mungkin trennya warna-warna bold. Tapi kalau saya itu orang yang merasa nggak nyaman kalau pakai warna-warna cerah, saya ya. Karena nggak tahu aja, saya nggak nyaman gitu pakai warna cerah. Tapi ada beberapa orang yang suka pakai warna cerah. Nah, saya melihat kekurangan diri saya kalau saya pakai warna cerah, saya merasa nggak pede, saya merasa insecure, saya takut nanti aura wajah saya kurang enak dilihat gitu. Karena kan kalau misalnya kita lagi bete, pasti tuh kelihatan di muka kita, bener nggak sih Bu? Betul nggak? Nggak bisa dibohongin loh wajah kita tuh, air muka kita tuh kalau lagi bete, pasti nggak bisa kita bohongin. Mau pakai bedak lapisan sampai 5 cm, foundation sampai pok gitu, tetap aja senyum kita itu kayaknya kayak kurang senyum 5 jari gitu loh ya, kayak kurang enak karena nggak dari hati gitu. Jadi kita, kalau saya pribadi, saya akan melakukan hal sesuatu yang menurut saya nyaman, saya akan memakai sesuatu yang menurut saya nyaman. Saya nyamannya pakai baju-baju yang warna-warnanya soft atau warna hitam, itu saya nyaman. Saya merasa percaya diri maksudnya bukan berarti saya merasa wah saya lebih dari semuanya, enggak. Tapi membawa diri saya tuh lebih percaya diri aja gitu. Supaya lebih enak dilihat orang, supaya saya ketika ketemu orang nyapanya juga enak gitu kan. Karena suasana hati kita juga enak. Betul gak sih? Suasana hati, wajah hati itu kita tercermin banget ke wajah kita. Meskipun kita udah pakai lipstick merek apa yang harganya jutaan, tapi kalau senyum kita palsu juga ketahuan, bener gak sih? Betul ya? Meskipun muka ditutupin pakai masker, tapi dari mata kita juga tetap kelihatan kalau kita lagi sedih, kita banyak pikiran, mikirin ngutang, betul gak? Ketawa lagi ya yang kalau ngomongin ngutang ya Bu, keinget utangnya Bu ya? Enggak ya Bu ya, di sini mah nggak ada yang ngutang ya Bu ya. Amin. Iya gitu. Jadi aura yang ada di dalam hati kita itu terpancar dari wajah kita. Makanya jangan maksain diri. Jangan maksain diri untuk kelihatan dohir kita kelihatan cantik, terus kita maksain diri untuk ngikutin tren masa kini misalnya gitu. Sebab kita tahu kekurangan kita apa. Contoh misalnya, kulit saya nggak terlalu putih gitu ya. Terus saya pakai foundation muka tuh yang warnanya tuh putih sampai muka kayak abu-abu Bu. Tahu Bu, muka kita sampai abu-abu. Saking putihnya. Kadang kan suka tuh ya ngelihat kayak pakai foundation yang ketebelan banget gitu ya. Padahal tuh sebenarnya kulit kita tuh nggak cocok dengan foundation itu. Tapi karena foundation itu tuh lagi viral, akhirnya kita ikut-ikutan beli. Tanpa kita tahu kekurangan kita, kulit kita nggak sama model yang ada di iklan itu. Betul nggak sih? Modelnya mah cakep, nggak ada model skincare nggak cakep, model kosmetik nggak ada yang nggak cakep gitu. Tapi bukan berarti kita juga nggak bisa beli, enggak. Hanya saja mungkin kita bisa cari varian-varian warnanya, betul nggak? Nah itu gunanya kita untuk melihat kekurangan ada dalam diri kita. Misalnya kulit kita sawo matang, kita beli foundation yang memang cocok dengan kulit sawo matang seperti apa gitu ya. Ada juga misalnya yang mukanya itu putih gitu ya. Mukanya siang, tangannya malam, lehernya malam, salah. Iya, karena mungkin dia tergiur dengan skincare yang bisa memutihkan sekejap.
gitu kan. Padahal dia nggak tahu itu aman sebenarnya apa enggak buat kulit kita. Karena kan setiap kulit kondisinya beda-beda, betul nggak sih Dokter Eva? Ya, setiap kulit perempuan itu punya kondisi yang berbeda-beda gitu. Jadi mungkin sama temennya cocok, sama kita nggak cocok. Nah, itu pentingnya kita melihat kekurangan diri kita. Kalau kita tabrak terus, kita nggak tahu kekurangan diri kita nggak akan puas. Kita pasti bakalan kecewa terus gitu. Karena kok kayaknya saya nggak nyaman ya pakai ini ya, tapi karena tren ya udah saya pakai deh. Tren jilbab diunyeng-unyeng di sini Bu, kayak unicorn gitu kan. Kita ikut pakai. Masuk mobil dari sini pindah ke sini unicornnya, ya kan? Kegeser Bu, kecentok gitu ya. Iya, jadi just be yourself gitu. Jadi apa adanya diri kita, sambil kita menggali hal-hal yang terbaik yang ada di dalam diri kita. Ya, jangan kita merasa udah saya mah udah cantik gitu. Terus kita seenaknya aja gitu ya. Akhlak kita seenaknya sama orang, ya. Tutur kata kita juga seenaknya, karena kita merasa ya gue jadi diri gue sendiri, saya jadi diri saya sendiri. Kamu suka apa nggak suka ya nggak apa-apa, bukan urusan kamu. Ini kan yang penting saya. Kamu suka nggak suka ya yang penting saya nyaman gitu. Nggak gitu juga sebenarnya. Artinya kita egois, artinya kita belum tahu kekurangan yang ada di dalam diri kita gitu. Kan banyak tuh kadang-kadang ya gitu kan, orang-orang di sana gitu ya yang merasa bahwa ya udah yang penting mah saya jadi diri saya sendiri, mau dia suka apa nggak suka. Bener sih, bener, tapi jangan jadi pribadi yang annoying orang, ngerti nggak? Mentang-mentang nih misalnya dia di diri sendiri tapi dia merugikan orang lain dengan tutur katanya yang mungkin kurang enak. Karena kan kita nggak tahu ya Bu, hati orang tuh seperti apa, betul nggak sih? Mungkin ada orang yang udah santai aja gitu, tapi mungkin ada orang yang fragile hatinya, yang mudah tersinggung. Nah, contoh-contoh kayak gitu, oh mungkin ini mulut saya kekurangannya adalah saya nggak kurang kontrol mulut nih kalau misalnya ngomong ya. Kayaknya harus saya lebih berhati-hati dalam berbicara gitu. Oh kayaknya kekurangan saya nih adalah saya mudah menjudge, menghakimi orang lain, kehidupan orang lain yang ternyata saya sebenarnya nggak tahu isi dari kehidupan tuh orang kayak gimana. Mungkin itu kekurangan saya ya, mudah sekali menjudge orang lain. Oh kekurangan saya gampang sekali ya keikutan tren bibir lipstick pakai di glowingin gitu kan. Tapi sebenarnya saya nggak cocok gitu. Nah kayak gitu-gitu Bu. Akhirnya apa? Kecewa lagi. Akhirnya kita nggak pernah merasa cukup dalam hidup kita. Akhirnya kita merasa kurang bersyukur sama apa yang kita punya. Sebab kita selalu membanding-bandingkan diri kita sama orang lain. Jadi diri sendiri menjadi versi yang terbaik buat diri sendiri itu penting banget. Sebab itu makanya perempuan cantik itu perempuan yang pandai atau sadar akan kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Nah itu caranya memang gak sekejap mata, gak langsung membalikan telapak tangan. Karena itu butuh proses juga. Kayak saya bisa sampai di titik seperti ini, meskipun saya banyak kekurangan, tapi saya merasa saya lebih tenang karena apa? Saya udah melalui ujian-ujian yang Allah kemarin kasih sama saya, dan saya pandang ujian-ujian yang Allah kasih sama saya itu adalah bentuk kasih sayang Allah untuk saya. Sebab mungkin kalau saya nggak diuji dengan ujian yang dahsyat, mungkin saya bisa jadi orang yang gak pandai bersyukur sama Allah. Mungkin saya bisa jadi orang yang jumawa sama Allah. Mungkin saya bisa merasa diri saya itu lebih baik dari orang lain gitu. Ternyata ujian itu menjadi pembelajaran bahwa ternyata saya ini hanyalah seorang hamba biasa yang penuh dengan kekurangan. Dan semua kehidupan ini adalah kuasanya Allah. Sekejap bisa Allah berubah, dari yang di atas bisa Allah langsung turunkan ke bawah, dari yang di bawah bisa langsung Allah turunkan ke atas. Kan kayak gitu, betul gak sih Bun? Ya, jadi makanya kita sadar dengan kekurangan dan kelebihan kita, artinya juga kita sadar bahwa kita hanya manusia biasa di matanya Allah. Gak jauh-jauh ya, kita cuman hamba yang punya kekurangan dan kelebihan yang Allah beri gitu.
potensi yang kita punya, kekurangan yang kita punya, jangan sampai kita lengah. Ya, misalnya kita punya potensi, lengahnya seperti apa sih? Contoh misalnya, kita main sikut, bukan main sikut ya. Kayak contoh kita nggak etik, nggak punya kode etik ketika kita berjualan misalnya. Teman kita berjualan juga gitu loh, tapi saling-saling menyerobot atau mungkin saling berkompetensi tapi nggak sehat kompetensinya, ngerti nggak Bu? Misalnya nih ya, kita berjualan di produk yang sama, kita ngambil untungnya, dia jual harga sekian, tapi kita jual harga di bawah dia. Padahal kita tahu gitu kan, itu teman kita gitu. Nah itu sepertinya kayaknya kurang elok aja gitu kalau dilihat ya. Kompetensi boleh tapi berkompetensi yang sehat. Nah itu lengah tuh kayaknya, merasa bahwa ini kan potensi saya punya kelebihan, ya sudah saya punya cara sendiri kok untuk menggali potensi saya, tapi lengah tanpa mengindahkan perasaan orang lain, seperti itu. Begitu juga dengan kekurangan bunda-bunda sekalian, lengah dengan kekurangan kita, yaitu tadi yang seperti saya bilang ya, kita ini merasa nggak pede, merasa insecure gitu kan sama apa yang kita miliki, sebab kita selalu membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Karena standar bahagia itu kita melihatnya tuh dari orang lain, hidup orang lain. Padahal sebenarnya kebahagiaan itu tuh nggak dari orang lain, tapi kebahagiaan itu berasal dari diri kita sendiri. Kita yang memilih untuk kita mau bahagia apa enggak sih, itu kita sendiri yang memilih. Contoh bunda-bunda, saya alhamdulillah kalau saya lagi butuh bahagia, bahagia itu kebutuhan menurut saya. Kalau saya lagi butuh bahagia, saya datang ke majelis. Saya datang ke majelis taklim guru saya dengarkan tausiahnya beliau, saya catat ilmu-ilmu yang beliau sampaikan, kemudian saya terus baca dan saya berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut. Saya datang ke majelis taklim, majelis maulid. Saya baca kitab maulid, Simtudor atau mungkin maulid yang lainnya. Saya baca fasal-fasalnya, saya dengar sirah Nabi, itu merasa bahagia hati saya. Saya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, saya merasa lebih bahagia. Itu kebutuhan bahagia saya. Nah, mungkin kebutuhan bahagia bunda-bunda di sini berbeda. Tapi kalau saya boleh saran, kalau kita lagi butuh bahagia, carilah kebahagiaan yang memang Allah suka. Carilah kebahagiaan yang memang Allah senang, yang tidak jauh-jauh dari syariat gitu ya, yang bermanfaat kesenangan itu bagi diri kita maupun bagi orang lain. Saya bahagia artinya kalau saya pulang ke rumah, saya bisa berjumpa dengan anak saya, dengan suami saya, dengan keadaan hati yang bahagia, dengan wajah yang sumringah, dengan hati yang tenang. Sebab saya udah dapat kebahagiaan saya dari majelis. Contohnya saya ya Bu, saya dapat kebahagiaan saya dari majelis maulid. Saya bersolawat, saya baca fasal, saya dengar sirah Nabi, hati saya tenang, saya bahagia. Saya pulang ke rumah, saya bawa kebahagiaan itu untuk orang-orang di rumah. Saya yakin kebahagiaan yang saya bawa itu menular sama anak-anak saya dan suami saya. Cobain deh Bu, saya seperti itu. Jadi saya tularkan kebahagiaan itu untuk orang-orang. Bu, saya kasih contoh. Kita kalau lagi datang bulan, mohon maaf ya, perempuan kan kalau datang bulan tuh pasti hormonnya kacau, berantakan. Nah, kalau datang bulan, kalau kita mau terus kita tuh ikutin hawa emosi kita, pasti setiap hari bawaannya pengennya marah-marah. Bener gak? Padahal sebenarnya tuh masalahnya kecil, yang jawab betul laki-laki lagi. Salah server kayaknya. Salah sasaran. Kayaknya dari istrinya itu ya. Curcol ya Pak. Jadi gitu. Kita bawaannya marah-marah kalau kita bawa hawa nafsu kita. Betul gak Bu kalau kita lagi datang bulan? Nah, di sini nih perempuan cantik itu pinter ngatur kecerdasan emosionalnya.
Perempuan yang cantik itu paham pada saat dia lagi ada kekurangan, dia nggak mau menurutin kekurangannya itu, gitu loh. Dia lawan emosinya dia cerdas dalam menahan emosionalnya dia. Jadi kita bisa lebih tenang, Bu. Mungkin pada saat kita lagi datang bulan itu kan memang hormon ya, Bu ya. Hormonnya lagi kacau, lagi nggak enak, perut sakit, kepala cekot-cekot, hidung tersumbat. Oh salah ya. Minum Oskadon, salah. Iklan dong itu. Jadi ya gitu kan, rasanya tuh kayaknya kepala tuh cekot, nggak enak gitu. Semua perempuan gitulah, perut sakit gitu. Pengennya bawaannya ngelihat muka suami aja pengennya saya marah-marahin gitu kan. Betul ya, Bu ya. Nah itu tuh kita tuh ngebiasain gitu. Kita tuh kayak ngemanjain hawa nafsu kita, kekurangan kita gitu. Nah perempuan yang cantik itu perempuan yang pandai, yang sadar dia punya kekurangan, tapi dia nggak mau manjain kekurangannya, dia nggak mau manjain hawa nafsunya dia. Contohnya kayak gitu loh, Bu. Kalau kita nggak bahagia, yang kena kan orang-orang di sekitar kita, benar nggak sih? Lagi nggak enak hati misalnya, sebenarnya sih urusan diri kita nggak enak. Lagi baca cerita, berita gitu ya, tentang rumah tangga orang lain, sebenarnya bukan rumah tangga kita. Kita yang nyolot, Bu. Masuk ke hati kita, ke pikiran kita. Anak kita minta jajan, Bu, jajan. Apaan sih? Kita marah, bener nggak? Ntar dulu ibu lagi baca ini loh berita. Ntar dulu kak, tadi kan udah jajan gitu. Karena apa? Ya itu tadi, kita ngebiarin hawa nafsu kita, hal-hal yang nggak penting masuk ke dalam hati kita. Ya, kekurangan kita itu gitu loh. Jadi makanya kalau kita lagi butuh bahagia, bunda-bunda, kalau saya butuh bahagia, saya datang ke majelis, saya baca sirah Nabi, saya baca maulid, terus saya bersolawat, rasanya lebih tenang, saya pulang ke rumah, saya bawa kebahagiaan. Terus udah deh, anak-anak juga ikut bahagia. Lebih positif gitu, vibe-nya tuh positif. Suami juga kita lebih enak ngomongnya gitu kan. Sehari, 2 hari, 3 hari pulang dari majelis, ngomongnya enak gitu. Ntar seminggu nggak enak lagi ngomongnya, Bu. Biasa ya, perempuan kayak gitu kadang-kadang suka lupa ya, Bu ya. Tapi ya itulah kenapa perempuan cantik itu memang tidak hanya harus dohirnya saja. Sebab apalagi kita ya, Bu ya, perempuan yang sudah menikah, yang namanya pernikahan itu adalah ibadah paling lama. Betul nggak sih? Ibadah yang paling terlama. Sampai kapan? Sampai waktunya tiba, sampai udah nggak punya nyawa satu sama lainnya. Sebab itu kalau modal cantik aja kita nggak cukup. Karena apa? Usia 20 tahun masih oke, 25 tahun, 30 tahun masih oke, 35 tahun lumayan lah. Udah 40 tahun udah mulai itu ya, mengendur, ya nggak? Udah mulai, ya kan? Bawah mata udah hitam karena kurang tidur, badan lelah, apalagi usia 40, 50 tahun, 50 tahun ke atas, itu sudah qadarullah, udah sunatullahnya. Muka semakin kelihatan kerutannya di kanan kiri. Tapi kalau misalnya mau ke Evara, mau treatment, insya Allah nanti nggak ada kerutannya, Bu, ya. Insya Allah kalau misalnya kita ke ke Evara ini ya, makanya itu tadi saya bilang cantik zohir gak selamanya, gak abadi. Tapi kalau kita dalam berumah tangga, kalau kita terus merawat wajah hati kita, kecantikan hati kita, insya Allah akan abadi. Sebab cantik hati itu gak cuma dibutuhin di dunia, tapi hati itu dibutuhin juga nanti kelak di akhirat. Karena Rasulullah SAW ada hadisnya mengatakan bahwasanya Allah nggak pandang kita dari rupa, Allah nggak pandang kita dari jabatan kita, Allah nggak pandang kita dari harta, tapi Allah melihat kita dari hati. Nah, hati dibawa mati. Jadi kalau kita rawat hati kita nggak akan sia-sia, Bu. Rawat hati kita itu akan bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Nanti yang dibawa mati itu nanti ya hati kita. Makanya wajah hati kita juga harus kita ikut rawat. Harus balance, nggak cuma ngerawat wajah dohir, muka kita, tubuh kita, tapi hati kita juga harus dijaga dan dirawat. Bagaimana kita tuh
suka sumring ribet sendiri. Kalau ada jerawat satu di muka kita udah ribet, Bu. Ya Allah, nih jerawat kelihatan lagi ntar nih, aduh gak enak banget nih jerawat nih di jidat gitu. Ya Allah, nih jerawat nih di ujung hidung kita nih, gak enak banget nih jerawat gitu kan. Satu jerawat aja udah bikin kita ngerungsing sendiri, bener gak? Tapi kenapa ya ada sedikit gitu noda di hati kita tuh kadang suka gak ngeh gitu. Ada sedikit rasa iri di dalam hati kita, penyakit hati, kita gak segera untuk merawat itu gitu. Nah, perempuan yang cantik, perempuan yang mampu merawat wajahnya, jasmaninya, dan juga perempuan yang mampu merawat hatinya, bunda-bunda sekalian. Jadi bukan hanya sekedar cantik dohirnya ya Bu. Cantik dohir itu wajib merawat seperti tadi saya bilang, tapi cantikan hati itu lebih utama. Ya, yuk sama-sama kita berusaha untuk menjaga hati kita dari segala penyakit-penyakit hati. Pasti banyak lah bunda-bunda semua sekalian ya. Saya pun terus nih berusaha, saya pun terus nih belajar ya, dan pastinya saya berdoa lah sama Allah gitu ya, supaya Allah bantu saya untuk bisa mudah membersihkan penyakit-penyakit yang dalam hati saya. Sebab apa? Saya nggak mau nanti ketika Allah akhir hidup saya membawa penyakit hati dalam diri saya. Saya bawa kebencian, saya bawa hasad, saya bawa iri, saya bawa dengki. Saya nggak mau. Karena nanti yang akan dipertanggungjawabkan adalah hati saya. Hati saya seperti apa sih? Sebab yang paling penting adalah hati itu, kalau guru saya bilang, hati itu bagaikan wadah. Hati itu bagaikan sebuah teko atau sebuah wadah, bunda-bunda. Kalau dimasukin air putih, yang keluar apa Bun? Teko. Kalau dimasukin air putih yang keluar apa? Air putih ya. Tapi kalau pesulap kok yang keluar susu Bu? Lain lagi ya. Itu tipu daya ya. Oh. Oke, iya betul. Teko kita masukin air putih, yang kita tuangkan air putih juga. Teko kita masukin susu, yang keluar susu juga. Betul nggak? Teko kita masukin kopi, yang keluar juga kopi. Begitu pula dengan hati. Hati, kalau hatinya bersih, yang akan keluar dari mulut kita itu pasti yang akan dilakukan oleh sebagian dari tubuh kita, tangan kita, telinga kita, mata kita, pasti hal-hal yang bersih. Sekarang ini yang bikin kita, kalau dulu kan gini, dari hati turun ke mulut. Sekarang bukan cuma ke mulut aja, dari hati turun ke mulut, turun ke tangan. Karena sekarang musimnya orang mencaci maki orang lain melalui tangannya di media sosial. Itu harus hati-hati tuh. Dari hati turun ke mulut, turun ke tangan. Nah, hati-hati nih bunda-bunda, tangan-tangannya ini nih juga jadi tanggung jawab kita kelak nanti. Makanya wajah hati itu penting banget untuk kita terus bersihin. Ya. Selayaknya kita bersihin wajah kita, malam-malam kita bersihin pakai toner, kita bersihin pakai cleansing milk, kita pakein serum, sama hati juga gitu. Kita rawat hati kita dengan apa? Zikrullah, zikir sama Allah. Tonernya itu zikrullah, pembersihnya itu ya zikir sama Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Adem gak Bu hatinya? Adem. Kayak muka kita gitu, kita pakein toner, adem rasanya. Ya. Kan kalau kita merawat wajah kita sebelum kita tidur ada ritual-ritualnya. Bener gak? Ritualnya cuci muka, pakai eye cream, pakai serum bibir, pakai krim wajah, ya kan, pakai toner, cleansing milk dan sebagainya. Hati pun juga sama. Sebelum tidur seperti biasa
kita baca zikir, beristighfar sama Allah, kita baca surat ayat kursi, ya, terus kulhunya 3 kali, ya kan, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq. Itu salah satu cara-cara membersihkan hati kita, bunda-bunda sekalian. Jadi itu penting banget buat kita, supaya kita benar-benar menjadi wanita yang bukan hanya cantik dohir, tapi cantik juga hatinya. Karena cantik hati itu gak akan lekang waktu. Saya banyak sekali ketemu dengan ustazah, guru-guru, dosen saya. Beliau itu usianya udah tua-tua, ada yang umur 68 tahun. Tapi meskipun wajahnya sudah berkerut, punya keriput, tapi tetap kelihatan cantik menurut saya. Sebab saya tahu bahwa beliau itu orang-orang yang soleha, yang selalu menjaga dan merawat hatinya juga, gak cuma menjaga wajahnya. Makanya yang namanya wajah hati itu benar-benar harus kita rawat. Merawatnya dengan zikir sama Allah, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat juga. Sebab kalau kita bersalawat, insya Allah hati menjadi lebih tenang. Kita zikir sama Allah, hati menjadi lebih tenang. Benar gak sih Bu? Ya kan? Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub, katanya Allah. Ketika kita mengingat Allah, hati kita akan lebih tenang. Jadi kalau misalnya kita pengen hati kita agak gusar, hati kita agak mendem marah, hati kita agak ada iri sama orang, istighfar aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Banyak istighfarnya. Itu Bu, supaya kita bisa terus merawat hati kita dari penyakit hati. Kalau kita punya penyakit hati, kita biarin jadi kronis Bu, susah, berkarat hati kita. Bener gak sih? Penyakit jasmani kalau kita nggak rawat, kita nggak urus, kita nggak kasih obat, lama-lama kan jadi kronis penyakitnya, susah, ya nggak? Lebih susah lagi. Nah, sebelum banyak noda di dalam hati kita, sebelum karatan hati kita, yuk perbanyak kita untuk berzikir, banyak ingat sama Allah sebagai bentuk rawatan ya. Kalau care ya hati, heart care ya. Kalau ini kan skin care. Kalau hati heart care kita, sebagai bentuk heart care kita gitu loh. Supaya kita tuh bisa menjadi wanita cantik seutuhnya. Wanita-wanita cantik banyak yang kita paham, seperti yang kita tahu, kita seorang muslimah, banyak contohnya ibunda kita yaitu Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah. Banyak sekali contoh-contoh wanita-wanita cantik pada zaman dahulu, pada zaman Nabi Muhammad SAW yang bisa menjadi contoh kita. Beliau itu cantik-cantik Masya Allah. Sayyidah Khadijah itu yang seperti kita tahu sirahnya Sayyidah Khadijah pasti baca ya, atau mungkin dengar-dengar. Sayyidah Khadijah itu seorang janda tapi memiliki kecantikan yang luar biasa, kecantikan yang tersohor. Jadi banyak sekali laki-laki pada saat itu yang ingin sekali melamar Sayyidah Khadijah. Tapi sebab Sayyidah Khadijah tuh punya hati yang cantik, punya hati yang bersih, makanya Sayyidah Khadijah mampu melihat Nabi Muhammad SAW. Melihat apa? Melihat kejujurannya. Sebab yang dilihat sama Sayyidah Khadijah itu bukan harta, bukan dari ketampanan. Meskipun Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling tampan. Sebenarnya Rasulullah itu Nabi yang paling tampan. Nabi Yusuf itu kalah sebenarnya sama Nabi Muhammad. Nabi yang diciptakan sama Allah yang paling sempurna dari dohir sampai hati itu Nabi Muhammad. Sampai keberaniannya itu semua yang ada di dalam Nabi Muhammad. Makanya Sayyidah Khadijah itu memilih Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pada saat itu gak punya apa-apa kan Bun. Dia hanya seorang pekerja yang bekerja di tempatnya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah saat itu adalah janda kaya raya, punya uang banyak, tapi dia punya hati yang baik, dia punya hati yang bersih. Makanya dia memilih Nabi Muhammad. Ada lagi juga Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah yang kita tahu dia punya kulit yang bersih, wajah yang cantik. Kalau dipanggil sama Rasulullah itu ya Khumairah, ya Khumairahku kata Rasulullah. Pipi yang kemerah-merahan, gimana coba nggak cantik? Kalau kita pipi kita mau merah pakai blush on dulu. Kalau nggak pakai blush on kayak ayam pop Bu, abu-abu, ya, ya nggak?
Iya, kalau Sayyidah Aisyah pipinya udah merah dari sananya, cantik. Tapi dia nggak cuma mikirin cantik dohirnya, tapi mikirin cantik hatinya juga. Makanya kita butuh sosok teladan seperti umma-umma kita yang terdahulu, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah sebagai teladan kita. Perempuan-perempuan cantik yang tidak hanya sekedar cantik zahir, tapi cantik pula hatinya. Masya Allah, bunda-bunda sekalian. Ini pada nyimak kan ya? Saya kira tidur, Bu. Sejauh ini udah ada paham belum apa yang saya sampaikan? Paham. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pengennya saya mau ngobrol terus, tapi tadi saya udah dibisikin, udah Q&A katanya, karena waktunya udah mulai mau habis. Biar nanti di pendalaman sepertinya juga ada yang mau bertanya barangkali. Boleh. Kita akan berikan kesempatan. Kita akan berikan kesempatan pada hadirin untuk bisa bertanya dan juga berinteraksi dengan Mbak Puput Melati. Silahkan angkat tangan. Angkat tangan, Bu, jangan angkat kaki ya, Bu. Ya. Yang ingin bertanya, yang menyapa, silakan. Menyapa, bertanya. Dari hadirin sekalian. Atau, ya, satu baik. aja.